Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Winanda dengan NIM 162504/2009. Mata kuliah Matematika Teknik. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem bilangan biner, yang mana itu merupakan sistem bilangan biner ini merupakan mata kuliah pada pertemuan pertama. Ya. Bilangan biner merupakan bilangan berbasis 2 karena hanya memiliki 2 bilangan saja, yaitu terdiri dari angka 0 dan 1. Maka dari itu, perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan perkalian kelipatan 2. Dan kali ini saya akan mengkonversikan bilangan biner ke desimal. Biner ke desimal. Bilangan biner ke desimal ya. Kita mulai saja. Contoh. Terdapat bilangan biner yaitu 10101. Nah, cara mengkonversinya yaitu dengan cara kita tarik bawah 1 kali 2 pangkat 0 yang merupakan tadi kelipatan 2 tadi, 1 baru 0 kali 2 pangkat 1, kemudian 1 kali 2 pangkat 2, kemudian 0 kali 2 pangkat 3, kemudian 1 kali 2 pangkat 4. Nah, ini hasilnya 0, ini hasilnya 4, kemudian 0 lagi, lalu 16. Nah, dan hasilnya akan kita jumlahkan sehingga menjadi bilangan desimal. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 16, hasilnya 21. Oke. Itu merupakan sistem bilangan biner yang untuk materi pengkonversian dari biner ke desimal. Selanjutnya itu materi penjumlahan bilangan biner. Bilangan biner. Nah, untuk desimal itu mudah saja. Contohnya seperti 56 ditambah 30 sama dengan 86. Mudah toh? Lalu bagaimana apabila itu bilangan biner dijumlahkan? Nah, kita coba ya. Untuk 56 itu bilangan binernya 1110000. Lalu 30 itu bilangan binernya 11110. Ini kita jumlahkan ya. Sebelum kita menjumlahkan, ada teori yang mengatakan bahwa untuk teori jumlahan ya, teori penjumlahan itu 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 sama dengan 1, 0, yang mana satunya ini adalah bawaan. Oke, kita jumlahkan.
0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 1, 0. Taruh nolnya, tersisip satunya, 1 tambah 1, itu 1, 0 juga. Taruh sini nolnya, baru nolnya turun ke sini, tambah 1 jadi 1. 1 tambah 1, 1 tambah 1 jadinya 1, 0. Maka apabila dijumlahkan menjadi 86. Dimana ditaruh 86? Karena apabila kan basis bilangan biner itu basis 2. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Karena ini 0 jadi ini dicoret. Ini 1 jadi ada. Karena ini 0, 8 dicoret. 16 ada, 32, 0 jadi dicoret. Apabila dijumlahkan semuanya, 64 tambah 16, 80, 80 tambah 4, 84, 84 tambah 2, 86. Gitu cara menghitungnya. Oke. Ya, selanjutnya kita memasuki materi pada pertemuan kedua, yaitu dasar-dasar logika. Dalam materi dasar logika terdapat yang namanya kalimat deklaratif atau proposisi, di mana merupakan kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nah, contoh kalimat proposisi itu proposisi. Contohnya misalnya A, 1 tambah 1 sama dengan 2. B, 5 adalah angka terbesar. C, Fakultas Teknik UNM terletak di Parang Tambung. Nah, dari ketiga kalimat di atas ini yang benar adalah kalimat A dan kalimat C. Karena ini kita tahu bahwa ini benar, 1 tambah 1 sama dengan 2, dan Fakultas Teknik UNM terletak di Parang Tambung, sudah pastinya. Kenapa 5 ada ini adalah kalimat yang salah? Karena 5 belum tentu angka paling besar. Selanjutnya, contoh kalimat yang bukan proposisi. Contohnya seperti di manakah letak teknik UNM? Terus contohnya lagi misalnya kamu tinggal di mana? Kalimat begini. Di mana? Terus C kayak 1 mencintai 2. Gitu. Ini bukan kalimat proposisi. Seperti ini di A dan B, ini bukan kalimat proposisi karena mereka kalimat pertanyaan. Sedangkan C ini sebenarnya kalimatnya benar. Cuma kata mencintainya ini kurang benar, kurang masuk akal. Jadi 1 mencintai 2 tuh kurang bagus aja dengar. Dan menurut saya ini bukan kalimat proposisi. Contoh kalimat bukan proposisi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke penghubung kalimat. Nah, di penghubung kalimat ini ada terdapat simbol.
yang disertai arti. Contohnya simbol negasi, simbol konjungsi, terus simbol disjungsi, simbol implikasi, dan simbol biimplikasi. Ya. Jadi ini negasi dan negasi. Terus konjungsi, dari situ disjungsi, lalu implikasi dan biimplikasi. Terus artinya di sini itu simbol arti, yang mana artinya itu ini artinya tidak atau not, dan ini artinya dan atau and, ini artinya atau or. Nah, gitu. Dan ini disertai bentuknya, misalnya kayak kalimat gitu, bentuk misalnya tidak titik-titik, terus ini dan titik-titik, atau di tengah-tengah kalimat titik-titik. Sedangkan implikasi itu jika titik maka. Kalau biimplikasi ya bila dan hanya bila. Oke. Nah, contohnya gimana? Nah, kita contohkan bagaimana ininya, bentuk kalimatnya. Contoh kalimatnya dengan simbol. Contoh kalimat dengan simbol. Contohnya hari ini hujan. Hari ini mendung. Ini dengan pernyataan benar ya. Nah, contoh kalimat. Misalnya kita mau ubah jadi kalimat konjungsi. Jadi hari ini tidak hujan. Dan hari ini tidak mendung. Maka simbolnya sama dengan tidak. P dan tidak Q. Dimana bisa diambil ini tidak, hari ini tidak hujan P, dan hari ini dan tidak mendung. Ini bentuk kalimatnya. Begitu. Seperti itu contohnya. Lalu kalau kalimat disjungsi dengan yang sama juga. Contohnya hari ini tidak hujan, atau hari ini mendung. Maka simbolnya yaitu tidak P dengan simbol atau tidak Q.
Q, yang mana tadi tidak hujan, tidak hujan, P. Atau simbol disjungsi, hari ini tidak lagi mendung, Q. Seperti itu contohnya. Nah, tadi itu merupakan materi-materi seputar dasar-dasar logika. Selanjutnya kita itu memasuki materi integral. Nah, contoh soalnya integral 1 per X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 X. Nah, kita jabarkan dulu. X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 sama dengan X2 ditambah 4X ditambah 2. Nah, hitungkan X tambah 4X ditambah 2 pangkat 2 yang mana itu didapat dari 4X setengah koefisien, lalu ditambah 2 dikurang 4, yang mana 4 ini adalah 2 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 2. Nah, jadi integral biasanya integral 1 per X2 tambah 4X tambah 2 sama dengan integral 1 pangkat per X tambah 2 pangkat 2 dikurang 2 dx kita ubah menjadi, kita ubah ini 2 menjadi pangkat. Nah, lalu bentuk baku menyatakan bahwa integral 1 Z pangkat 2 yaitu kurang A pangkat 2 dz sama dengan 1 per 2A in Z A per Z tambah A. Oke. Maka substitusi pernyataan Z dan A kurang A kedua sorry. Jadinya kita ambil lagi dari sini lagi penyebarannya. Jadinya 1 per X 2 ditambah X tambah 2 dx sama dengan 1 2 akar 2 in X plus 2 dikurang akar 2. Tadi akar 2
Habis itu ditambah lagi X ditambah 2 ditambah akar 2, baru tutup kurung plus C. Nah ini hasilnya. Jadi seperti itu pada materi integral ini. Selanjutnya kita masuki aritmatika lanjutan. Operasi aritmatika untuk bilangan biner dilakukan dengan cara hampir sama dengan operasi aritmatika pada bilangan desimal. Dan pada dasarnya bilangan biner tidak mengenal operasi pengurangan. Setiap operasi pengurangan akan dijadikan penjumlahan. Nah, di sini ada bit bertanda. Bit bertanda itu seperti bit 0 menyatakan bilangan positif dan bit 1 menyatakan bilangan negatif. Selain itu ada juga komplemen. Komplemen ada dua, komplemen 1 dan komplemen 2. Komplemen 1 yaitu biner 0 diubah menjadi 1, sedangkan biner 1 diubah menjadi 0. Ini komplemen 1. Nah, contohnya biner awal satu nol, maka komplemen satunya adalah 01 01 01. Nah, sekarang komplemen 2. Komplemen 2 itu bit awal menjadi komplemen pertama. Lalu kedua tambah 1 pada bit terakhir. LSB. Nah, semisal contoh kosong satu 011 01. Ini kan plus 45 ininya. Lalu ini tanda. Nah, ini tanda. Lalu diubah jadi komplemen 2 yaitu menjadi 1 1 0 0 1 0 1. Nah, ini tanda komplemen 2. Nah. Oke. Selanjutnya kita coba untuk beralih ke penjumlahan. Nah, penjumlahan pada sistem komplemen 2 contoh soal A. Untuk bilangan positif, 2 bilangan positif. Misalnya 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0. Nah, ini kan plus 9, ini plus 4. Maka berapa tuh? Kalau ditambah 1 0
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 juga, lalu 0 0. Terus B, bilangan positif besar, negatifnya kecil. 01 0 0 1 0 0 1 0 0. Nah, ini misalnya plus satu ini, jadi 9, ini minus 4, makanya ini 1. Sorry 1, ini 1 juga. Jadi 1 1 1 0 0. Hitung 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 01, jadi 10. Nah, ini sama dengan plus 5. Nah, ini karena lebih 1 itu adalah carry. Nah, apabila lebih besar negatif, contohnya 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0. Ini minus 9, ini 4. 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1. Maka hasilnya jadi minus 5. Gitu. Mungkin sekian dari penjabaran untuk keseluruhan pertemuan, mulai pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan. Kiranya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.